Mekanisme kontrol di lapangan penggunaan senjata api ini, dan apakah ada sanksi bagi orang-orang yang melanggar begitu peraturan yang ada? Ya, kalau mekanismenya tentu mereka yang akan memiliki atau menggunakan itu melalui satu tes psikotes, kemudian dilihat kesehatannya, diperiksa dokter, diuji keterampilannya menembak, baru diberikan. Kemudian baru setelah itu dicatatkan berapa nomor senjata api, kemudian berapa peluru yang digunakan kepada yang bersangkutan. Dan kemudian itu yang dibawa. Kemudian tentu langsung pengawasan dilakukan oleh atasan yang bersangkutan. Misalnya dia anggota Sabara, tentu di situ ada Kasat Sabara, di situ ada Kaurbinop, di situ ada kanit-kanitnya yang mengelola mereka. Ini adalah yang kemudian mengawasi. Penggunaannya sendiri kemudian diperiksa secara insidentil, diperiksa kebersihan senjata api, kelengkapan pelurunya, itu juga menjadi bagian yang rutin dilakukan pemeriksaan. Oke Pak, jadi sanksinya tidak hanya kepada orang yang menggunakan, tapi juga atasannya gitu yang bertanggung jawab untuk mengawasi orang-orang tersebut. Begini, kalau dalam sebuah penggunaan senjata api itu kembali kepada yang bersangkutan. Atasan dalam hal ini adalah untuk melihat apakah penggunaan itu dilakukan secara benar atau tidak. Itu yang kemudian dia beri sanksi, atasannya yang memberi sanksi, menegur, katakanlah melakukan disiplin, ya, itu dilakukan oleh atasannya. Misalnya kotor tadi diperiksa, kemudian dilakukan satu kebersihan yang bersangkutan sendiri langsung untuk ditindak karena tidak bersih senjata apinya. Hal-hal seperti itu yang dilakukan atasannya. Oke, saya ke Mas Reza, cukupkah ini benar tadi kembali lagi, ini kan akhirnya menuju kepada individualnya. Kalau kita lihat saat ini ternyata memang dari sanksinya pun juga langsung menuju kepada individualnya. Mekanisme pengawasannya harusnya seperti apa kalau kita sudah melihat ini kejadian beberapa kali terjadi? Saya terus terang berpikiran bahwa mungkinkah narasi personil polisi sebagai oknum pelaku bisa kita geser menjadi personil polisi sebagai korban. Korban siapa? Barangkali, saya garis bawahi, barangkali selama ini tidak cukup kuat upaya pembinaan personil, khususnya personil yang akan memegang senpi. Apakah unit SDM-nya sudah bekerja secara optimal? Apakah Lemdiknya juga sudah membangun kurikulum secara matang? Apakah pemeriksaan psikologis itu dilakukan secara sungguh-sungguh, tidak ada pat gulipat di dalamnya? Andaikan hal-hal yang saya ucapkan barusan ini ternyata relatif terabaikan, maka benar. Betapapun personil ini sudah melakukan tindakan yang tidak sepantasnya, tapi pada sisi lain barangkali dia adalah korban. Korban dari pengabaian hingga derajat tertentu yang sudah dilakukan oleh otoritas kepolisian itu sendiri. Jangan lupa Mbak Nini, kalau kita sepakat bahwa pada masyarakat ada istilahnya hak azazi manusia, maka pada personil polisi pun sesungguhnya ada hak itu. Nah, seberapa jauh kepedulian masyarakat, seberapa jauh kepedulian institusi kepolisian terhadap hak azazi manusia personil polisi, itu yang juga harus kita garis bawahi. Oke, Pak Martinus, mungkin Anda bisa tanggapi, seberapa bisa dipertanggungjawabkan bahwa memang ada orang-orang tertentu saja yang memang berhak melewati tes psikologi dan lain-lain, berhak memegang senjata api ini? Saya kasih contoh, ada 2 minggu atau 3 minggu yang lalu di Jakarta, seorang sandera itu dibebaskan oleh seorang anggota Polri karena menggunakan senjata api. Yaitu Aibtu Sunario kalau saya tidak salah. Ini tentu ada contoh yang baik yang juga bisa dipakai oleh seorang pengamat, misalnya Pak Reja Indragiri. Itu juga harus dikelola supaya menjadi sebuah bagian bahwa penggunaan senjata api itu bisa saja salah, tapi itu bukan yang dibenarkan. Tetapi ada sebuah diskresi yang dilakukan yang kemudian benar, yang harusnya juga ini diapresiasi. Saya ingin mengatakan begini, bahwa senjata api itu hampir 80.000, hampir 100.000 ada di perorangan. Tentu dari 450.000 anggota Polri. Tentu apa yang dilakukan oleh anggota Polri dengan menggunakan senjata apinya memang harus dilakukan dengan tepat, benar, sesuai dengan prosedur, sehingga memang tepat, tidak menimbulkan korban. Saya kira baik. Oke, baik Pak Martinus, kita harus break terlebih dahulu, tetaplah bersama kami, Prime Talk akan segera kembali.